Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Azima di Monolog. Nah, ini aku sengaja ganti background, tapi tetap backgroundnya masih putih-putih gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti segera punya studio sendiri, jadi bisa lebih estetik gitu. Tapi semoga aku paham sih kalau misalkan penampilan itu mungkin menjadi salah satu hal yang penting gitu kan sebagai kita, supaya ketika melihat itu lebih estetik, kemudian juga nggak ke distract sama hal-hal yang nggak penting kayak gitu kan. Cuman mudah-mudahan tidak mengurangi fokus kita semua gitu ya dalam mm, menerima apa yang mau kita bahas hari ini gitu. Anyway, kemarin udah bahas tentang failure, kegagalan, how I deal with failure, dan aku seneng banget karena dari teman-teman beberapa ada yang langsung ngejapri gitu kan, terus memberikan insightnya gitu kan, dan aku juga punya satu kalimat kemarin tuh ada yang bilang gini ya, dengan kegagalan itu kita tuh belajar untuk bersabar gitu. Dengan kegagalan, adanya kegagalan kemarin itu yang mengantarkan kita bisa pada titik yang seperti sekarang gitu ya, yang mungkin kita nggak akan pernah bayangkan ternyata apa yang mungkin kita mau ternyata nggak sepenuhnya itu baik buat kita. Dan I totally agree with that gitu kan, bahwa mungkin kalau misalkan dulu aku nggak gagal OSCE eh, preklinik itu, mungkin aku akan ketika masuk menjalani kliniknya gitu ya, menjalani koasnya, mungkin aku nggak akan resilience itu gitu, nggak akan resilience sekarang gitu kan. Atau mungkin emang timingnya yang emang nggak tepat gitu, entah aku ada sesuatu atau mungkin bagaimana. Yang jelas kalau aku pikir-pikir lagi, aku bersyukur bisa masuk ke timing yang kedua gitu ya, ikut gelombang yang kedua. Ternyata teman-temannya juga asik dan berlanjut sangat baik gitu ketika aku di koas gitu. Anyway, hari ini kita mau ngobrolin tentang my favorite music. My favorite music. Ini topiknya ringan sebenarnya ya kan. Dan disclaimer, aku tuh dari kecil ya, didikan orang tuaku bisa dibilang sangat jauh sih dari musik, tapi nggak bisa dibilang juga ya. Gimana? Bingung. Jadi gini, di rumah itu jarang banget setel musik, itu jarang banget sama sekali. Yang disetel tuh biasanya yang dinyanyiin gitu ya, itu tuh lebih ke sholawat, terus mengaji, murotal kayak gitu. Sehingga aku terpapar musik tuh jarang banget. Aku terpapar musik paling di angkot karena aku naik angkot kan ke sekolah. Terus di sekolah mungkin ya, zaman dulu tuh masih ada MPLS gitu kan, um, ospek, zaman ospek. Iya ya, ospek ya dulu ya, ospek. Terus juga zaman ini, mos ya, sorry, mos gitu kan. Terus zaman kelas meeting. Nah, waktu habis UTS-an gitu kan, terus ada kelas meeting gitu kan. Dulu tuh masih zaman ada radio gitu loh teman-teman, ada yang kirim salam lewat radio gitu, radio ala kelas gitu. Dan itu kan ada musik-musik yang disetel gitu ya. Terus juga aku deket sama beberapa teman yang anak-anak band. Jadi sorry ada distraksi ya, anak-anak band. Jadi mereka tuh pinter nyanyi gitu, bisa nyanyi gitu, sehingga aku ya lumayan tahulah lagu-lagu gitu ya, meskipun nggak yang banyak banget gitu kan. Itu waktu zaman SMP. Nah, waktu zaman SD aku kayaknya nggak pernah tahu. Aku tahu, aku zaman SD itu ikut ini choir. Ikut paduan suara. Dan paduan suara itu ada sih guru vokalnya gitu ya, tapi nggak yang seintens misalkan harus alto, sopran, itu tuh enggak kayak gitu. Jadi terserah lah mau apa gitu ya, yang jelas nyanyi pokoknya. Terus menyesuaikan sama teman-teman yang lain gitu doang sih sebenarnya. Jadi nah, ketika aku punya cerita lucu, ketika SD dulu gitu ya, aku ikut choir itu tuh digunakan pada saat ini
akhir rusana tuh wisuda kenaikan kelas atau wisuda perpisahan gitulah ya, kakak-kakak tingkat. Nah kita tuh yang bagian adik-adik tingkatnya tuh bagian yang nyanyi kayak gitu, dan yang dinyanyikan juga lagu-lagu nasional gitu kan, lagu-lagu daerah seperti itu. Kemudian ketika dites gitu ya, nah si coachnya itu bilang ini suaranya fals gitu kan. Aku tuh seneng dong teman-teman. Aku seneng, aku dibilangin suara fals aku seneng. Harusnya mah aturan orang nggak seneng gitu kan ya. Nah ya karena saat itu aku nggak tahu gitu fals itu artinya apa gitu. Ternyata fals itu artinya sumbang ya nggak sih. Tapi tetap ini diterima gitu loh, tetap diterima. Terus benar-benar dilatih gitu kan, nafasnya tuh lewat mana kayak gitu, nafasnya lewat perut kayak gitu. Terus pokoknya latihan pernafasan gitu ya. Nah dapat latihannya cuman itu doang gitu, jadi aku nggak belajar yang coaching vokal secara keseluruhan, itu enggak gitu kan. Itu tuh waktu zaman SD. Terus waktu zaman SMP ya mulai sadar diri lah ya, kan udah tahu oh fals, ternyata suara gua fals gitu kan, bukan yang bagus gitu loh. Terus habis itu ke SMA itu makin sering sih denger lagu. Nah SMP, balik lagi SMP ya, itu lagu Inggris pertama yang aku dengerin itu ini lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone. Nah itu aku denger di mana, aku denger di sekolah ini, les-lesan bahasa Inggris waktu itu, karena ada pelajaran listening kan, jadi kita tuh kayak melengkapin filling the blank gitu loh, lirik lagu yang hilang gitu. Dan ketika di ekskul bahasa Inggris juga di sekolah ternyata ada filling the blank juga gitu kan. Waktu itu ada KKN nih, kakak biasalah ya KKN gitu, guru-guru KKN, dan beliau tuh ngajarin ngajarin tentang bahasa Inggris gitu, listening. Dan lagu yang diputar adalah lagunya ini Avenged Sevenfold, Soledad. Itu dua lagu Inggris pertama yang terngiang-ngiang gitu. Baru setelah itu ada lagunya My Heart Will Go On, Titanic, terus juga Celine Dion ya kan, kemudian Westlife. Nah aku juga besar dengan Westlife gitu. Baru setelah itu dengerin musik gitu. Terus yang pasti ya musik dangdut ya, karena kan yang di angkot tuh sering-seringnya dangdut gitu kan. Kemudian di SMA itu lebih banyak lagi terpapar musik. Nah lebih luas lagi tuh musiknya. Dari situ tuh ya lebih sering mendengarkan musik gitu, karena memang lingkungan musik gitu ya. Aku udah gak di rumah, aku ngekos gitu kan waktu SMA tuh. Terus yang jelas lagu-lagu sholawatan itu masih terus berlanjut gitu, karena emang kayaknya nada-nada sholawat gitu ya, familiar banget sama yang namanya sholawat itu. Dan dengan background yang seperti itu teman-teman gitu ya, dengan background yang seperti itu akhirnya aku tuh punya referensi lagu yang mungkin lumayan sempit gitu, nggak seluas yang lain gitu kan. Kayak aku dulu tuh sukanya lagu-lagu yang ballad gitu ya, terus lagu-lagu yang apa ya, cheerful juga suka sebenarnya, yang ngebeat itu juga suka gitu ya. Tapi kalau kayak lagu-lagu rock gitu, lagu-lagu apa ya, jazz, lagu-lagu blues, groovy gitu-gitu, aku baru sukanya tuh waktu zaman-zaman kuliah gitu, bahkan deket-deket ini gitu kan, ketika udah kerja gitu. Karena memang yang pertama tuh referensinya sedikit gitu ya, zaman dulu tuh sedikit. Tapi aku juga kenal sih kayak misalkan The Massive gitu, karena memang aku kan besar di situ ya. Ketika SMA, SMP, The Massive, band-band itu tuh apa istilahnya, membersamai pertumbuhan kami gitu, asik. Lagunya Geisha, lagunya Viera, lagunya Ungu, itu kan benar-benar lagu-lagu yang legendaris banget ya untuk anak-anak usia 90-an gitu ya. Jadi lagu-lagu itu tentunya hafal, tahu lah, tapi nggak yang semua gitu kan. Terus Cell on Seven, siapa lagi ya? Oh, zaman-zaman lagu-lagu Melayu teman-teman, The Bagindas, terus SC12. Nah, itu aku inget juga sih waktu SMP itu lagi hitsnya boy band, ya kan?
ada Smash, terus apa lagi ya, boy girl band juga, ada Chibi gitu, tapi nggak preferensinya nggak ke situ sih. Aku baru cuman suka lagunya aja. Aku jarang suka artis yang personality gitu ya, karena personality ya. Kadang-kadang aku sukanya tuh dari lagunya gitu. Kemudian kalau misalkan memang tertarik, maka aku akan oh iya ini personality-nya bagus, aku suka sama karakternya, baru aku suka. Kayak misalkan Isyana Saraswati. Aku tuh suka ini lagunya dulu gitu ya. Aku suka lagunya yang judulnya tuh Untuk Hati Yang Terluka. Nah, itu. Tenanglah kau tak sendiri gitu ya. Oh, ini nadanya udah nggak pas sama sekali, ya Allah. Nah, itu aku suka juga lagunya Isyan yang itu. Kenapa? Karena kayak relate gitu loh sama liriknya. Oh ya, nanti kita bahas itu ya. Terus aku juga suka Tulus itu awalnya dari Monokrom kalau nggak salah, lagunya Tulus. Nah, terus habis itu aku juga suka akhirnya sama Mas Tulus gitu ya. Aku jadi teman Tulus, aku jadi fans Isyana juga gitu kan. Jadi rata-rata aku tuh suka sama lagu dulu baru artis gitu kan. Dan yang membuat aku suka sama sebuah lagu itu menurutku ya, kalau selama ini tuh dari kerelatean atau dari pilihan kata sih sebenarnya, mahalnya kata gitu kan. Kayak misalkan teman-teman pernah dengar gak Amin Paling Seriusnya Nadine Amiza sama Sal Priadi. Nah, itu aku tuh tahu itu gitu ya pertama kali waktu dibawain sama Salma Salsabil di Indonesian Idol season ke-12. Terus kayak wow, ini liriknya semagis itu gitu ya. Baru aku lihat ke lagu aslinya dan aku suka karena liriknya sesederhana itu sih, dan karena mungkin dinyanyiin Salma kali ya. Karena dinyanyiin Salma jadi aku suka. Nah, sekarang tuh nambah lagi teman-teman. Aku ngikutin banget Salma Salsabil, aku ngikutin banget Roni Parulian gitu kan, aku ngikutin Nabila Takia, aku ngikutin zaman Paul gitu. Mereka tuh semua, kalau teman-teman belum tahu, mereka itu adalah jebolan Indonesian Idol season ke-12. Baru 2022 kemarin. 2022 apa 2023 ya? 2023 ya kan? Gitu. Aku ngikutin idol sih sebenarnya dari zaman jauh, dari zamannya Husen ya kan, dari zamannya ya Firza tuh, dari zamannya itu ngikutin terus teman-teman. Jadi aku tahu setiap season tuh mereka tuh punya ini kan, punya karakter-karakter yang beda-beda gitu ya. Juaranya ada Maria dengan suara tingginya, Lyodra, terus aduh aku lupa, Regina ya kan. Dan dari situ tuh kayak apa ya, benchmarknya tuh udah kelihatan gitu loh, bahwa oh ini yang suara-suara festival gitu ya, suara-suara yang bisa jadi winner itu suara-suara yang tinggi, range vokalnya tuh tinggi kayak Lyodra gitu, bayangin ya kan, tinggi gitu kan. Tapi season 12 itu tuh bener-bener menurutku season yang pencetak sejarah sih ya, karena dia melahirkan benchmark baru gitu. Dia tuh lahirin rockstarnya, ada rockstar mantik gitu ya, si Roni. Terus dia ngelahirin suara yang range-nya mungkin nggak setinggi Lyodra gitu ya, tapi cara pembawaannya, terus kulik-kulik lagunya, aransemennya, performer di panggungnya gitu ya, itu tuh dinamikanya bagus gitu kan, dibangun mulai dari awal sampai akhir itu mulus gitu. Terus aku ketemu lagi gitu sama jiwa-jiwa genre musik yang beda, ada jazz di situ, kemudian juga muncul groovy-nya gitu ya. Aku bisa bicara banyak kayak gini teman-teman, itu gara-gara ngikutin Idol season 12 gitu. Aku nggak ngerti sama sekali musik awalnya, tentang genre-genre itu aku nggak tahu sama sekali, tentang notasi, kemudian tentang cara teknik bernyanyi, ad-libs misalnya, atau mungkin harmonisasi gitu-gitu, aku tuh nggak tahu ya istilah-istilah itu. Tapi karena aku ngikutin Idol 12 gitu, aku lumayan istilahnya tuh lumayan belajar gitu ya. Kalau aku nggak tahu, aku searching kayak gitu. Keren sih menurutku.
Idol season 12 gitu. Mereka tuh punya cerita tersendiri di aku. Selain karena mungkin subjektivitas gitu ya, tapi on stage gitu, ketika Salma menyajikan apa ya, eh, pertandingan gitu. Mereka sebenarnya kompetisi kan ya. Kompetisi tiap hari Senin malam. Tapi rasanya dia itu seperti konser gitu teman-teman. Setiap harinya tuh seperti konser setiap minggunya gitu kan. Sepun sama seperti Nabila, Roni, Paul itu juga sama kayak gitu. Jadi aku salut sih sama anak-anak baik ini gitu ya. Loh kok jadinya malah ngomongin mereka, ya udah nggak apa-apa ya. Karena itu kan termasuk bagian dari my favorite music juga kan gitu. Terus ngomongin favorit musik gitu ya, nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya song gitu, karena yang namanya artis, namanya musisi akan diakui ya dengan karyanya gitu kan. Dan ini juga aku serius tanya gitu ya, aku nggak tahu industri musik itu sebagaimana kompetitifnya, tapi setelah dilihat-lihat gitu ya, ternyata untuk mengeluarkan single gitu itu nggak mudah ya ternyata ya, harus ada kayak antrian mungkin ya, maksudnya di samping memang membuat lagu, di samping memang rekaman gitu, tapi kita tuh harus maksudnya untuk keluar, untuk bisa keluar menjadi sebuah single gitu, untuk bisa rilis itu ternyata nggak mudah gitu, ternyata harus ada antrian gitu mungkin ya teman-teman ya, harus ada dari satu label pun persaingannya ada gitu ya, atau mungkin udah ada jadwalnya. Nah ini aku yang mau aku tanyain, tapi aku nggak tahu mau tanya ke siapa gitu, karena kalau misalkan dibandingin gitu ya sama season-season yang sebelumnya, mereka tuh cenderung cepet gitu keluar lagunya kan, tapi yang season kali ini lumayan lama sih, lumayan lama. Jadi dari lagu kemenangan ke season single yang selanjutnya itu lumayan makan waktu lama gitu, mungkin 6 bulan kayaknya ya gitu. Ini aku serius tanya gitu, bukannya maksudnya menuntut atau apa, enggak, aku hanya tanya aja. Terus juga yang namanya artis gitu ya, itu kan kita tuh diakui sebagai artis papan atas kalau misalkan lagunya ya dikenal sama GP kan, general public gitu kan, dengan baik gitu ya, bukan cuman dikenal sama fans-fansnya aja. Dan untuk mencapai itu sebenarnya nggak ada ramuan khusus gitu kan, harus bikin lagu yang seperti apa, harus aransemennya bagaimana, chordnya, instrumen dan sebagainya kan nggak ada ya. Sehingga kalau menurutku PR-nya anak-anak Idol 12 dan juga artis-artis lain gitu ya, ini sih kayak apa ya, supaya bisa seperti itu ya berarti harus mengeluarkan karya gitu kan, karyanya nggak cuma 1, 2, 3, mungkin di karya kelima baru lagunya dikenal atau booming, mungkin di lagu yang ke-10, lagu yang ke-23, kita nggak pernah tahu kan. Jadi memang kuncinya itu konsistensi karya gitu. Jadi aku sangat berharap sekali, mudah-mudahan orang-orang yang aku apa ya fansin ini bisa konsisten di ranah musik, kemudian juga karirnya bisa long lasting, lagu-lagunya juga long lasting kayak gitu kan, kayak ya lagu-lagu zaman dulu gitu. Anyway aku jadi kesimpulannya adalah lagu dangdut aku juga suka, lagu rock aku juga suka, semuanya sih suka gitu. Aku terlepas dari semua genre-genre itu, aku lebih suka ke jenis langsung ke songnya gitu. Misalnya kalau song tipenya Paramore itu aku kan dia rock gitu kan, beberapa lagunya aku suka, tapi ada juga yang nggak suka gitu. Jadi beda ya gitulah. Nah kalau di Isyana itu unik teman-teman, karena Isyana itu pertama kali dia debut gitu ya, itu tuh pakai lagu-lagu pop, kemudian ketika sekarang gitu ya, aku mes sama dia sih, karena dia bisa mengeluarkan idealismenya dia gitu loh. Nah ini juga teman-teman, ternyata aku suka sama musisi yang punya karakter idealisme sih, kayak misalkan Isyana gitu kan, dia kan punya idealisme ya, terus juga tulus gitu, dia tuh konsisten gitu loh, sama kadang-kadang musiknya tuh punya notasi-notasi yang unik gitu kan, sama punya lirik-lirik yang nggak semua orang bisa bikin gitu, makanya mungkin tertarik sekali ya sama magnetnya beliau gitu. Terus ya tadi kalau misalkan si Salma itu aku lebih suka karena dia tuh bisa gitu loh ngenakin lagu-lagu yang lama gitu ya, dia tuh aransemen ulang, itu bukan cover sih menurutku, tapi aransemen ulang bener-bener yang
dikulik abis gitu ya, dimasukin jazznya dapet, dia tuh selalu masukin yang namanya groovy groovy kayak gitu. Terus nadanya bisa dibawa kemana-kemana gitu. Kalau teman-teman mau cek, boleh lihat penampilan dia di Indonesian Idol, cek aja Indonesian Idol Salma Salsabil gitu kan. Itu banyak banget referensi menyanyinya dia, cara menyanyinya dia gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini orang kalau misalkan lagi ngulik lagu benar-benar dibawain sampai all out gitu. Lagu apapun, lagu-lagu zaman jadul itu tiba-tiba langsung jadi kayak fresh gitu kan, jadi lagunya Salma gitu, dengan semua musikalitas dia yang dia punya gitu sih. Jadi pada intinya gitu ya, di monolog kali ini ini bercerita tentang my favorite music, dan ternyata untuk bisa menyukai orang, aku itu suka sama orang yang punya idealisme dan karakter. Itu sih, di samping mungkin ya lagunya kali ya gitu. Nah, kalau kalian apa aja nih musik-musik yang kalian suka? Apakah di sini ada penggemar K-pop? Nah, boleh dong tulisin siapa bias kalian gitu kan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di selanjutnya. Ini bibirku kelihatan pucat gak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, aku cuma pakai lip balm doang. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.